Selamat datang di Komando Armada Republik Indonesia. Kesadaran pentingnya armada sebagai kekuatan utama pertahanan maritim lahir sejak tahun 1945 yang ditandai pembentukan unsur-unsur administratif armada di setiap pangkalan Angkatan Laut Republik Indonesia atau ALRI. Pada tahun 1948, saat kekuatan tempur laut tidak bisa hadir di Mandala Samudra, justru Korps Armada digunakan sebagai nama kesatuan-kesatuan Angkatan Laut yang mencerminkan tekad untuk segera kembali berjuang di laut. Pembentukan armada Angkatan Laut yang modern mulai dirintis pada tahun 1950 dan dibangun secara bertahap seiring dengan hadirnya berbagai jenis kapal perang di jajaran ALRI. Pada dasawarsa itu, di tengah gelar operasi militer menumpas berbagai gerakan separatis, Angkatan Laut juga mengembangkan pasukan pendarat marinir, penerbangan Angkatan Laut, dan pangkalan Angkatan Laut yang kemudian dikenal sebagai Sistem Senjata Armada Terpadu atau SSAT. Puncaknya pada terbitnya Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut nomor A.4/2/10 tanggal 14 September 1959 tentang organisasi Komando Armada ALRI dan diresmikan pada tanggal 5 Desember 1959 yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Armada. Selanjutnya unsur-unsur armada ini menjadi kekuatan utama pada berbagai operasi laut masa Trikora dan Blikora. Guna meningkatkan efisiensi operasional unsur-unsurnya, pada tanggal 5 Desember 1966, ALRI mereorganisasi Komando Armada RI menjadi dua komando utama, yaitu Komando Armada Samudra atau Koarsam dan Komando Armada Nusantara atau Koartara. Koarsam merupakan kekuatan strategis pertahanan maritim untuk menghadapi ancaman musuh dari luar. Sedangkan Koartara merupakan kekuatan kewilayahan yang bertugas mengatasi permasalahan di dalam negeri. Pada tanggal 11 Maret 1970, Koarsam dan Koartara dilebur menjadi Komando Armada Republik Indonesia. Pada bulan Maret 1984, organisasi Koarmada dikembangkan kembali, divalidasi menjadi dua armada kawasan, yaitu Komando Armada RI Kawasan Barat atau Koarmabar dan Komando Armada RI Kawasan Timur atau Koarmatim. Pada tanggal 11 Mei 2018, organisasi armada kembali dikembangkan menjadi tiga armada bernomor, yaitu Koarmada 1, Koarmada 2, dan Koarmada 3. Untuk mengoptimalisasi berbagai operasi di laut, pada tanggal 3 Februari 2022, dibentuk Komando Armada Republik Indonesia atau Koarmada RI yang berkedudukan di Jakarta. Komando Armada Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Koarmada RI merupakan komando utama operasional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI dan Komando Utama Pembinaan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Staf Angkatan Laut. Dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 dan Peraturan Panglima TNI Nomor 23 Tahun 2021 serta Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor 3 Tahun 2022. Koarmada RI sebagai Kotama Operasional bertugas menyelenggarakan operasi pertahanan keamanan matra laut sesuai kebijakan Panglima TNI dan sebagai Kotama Pembinaan Koarmada RI bertugas membina persiapan operasional atas segenap jajaran komandonya yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Staf Angkatan Laut. Dipimpin oleh seorang perwira tinggi TNI Angkatan Laut berpangkat Bintang 3 yang disebut Panglima Komando Armada Republik Indonesia atau disingkat Pangkoarmada RI dengan pangkat Laksamana Madya TNI. Dalam melaksanakan fungsi organisasi, Pangkoarmada RI dibantu oleh Kepala Staf yang mengkoordinasikan tugas-tugas unsur pembantu pimpinan yang terdiri dari Inspektur, Kapok Sahli, dan para asisten, serta unsur pelayanan dan unsur badan pelaksana. Sedangkan unsur pelaksana operasi dan pembinaan, Pangkoarmada RI membawahi Pangkoarmada 1, Pangkoarmada 2, Pangkoarmada 3, dan Korps Kasel,
dan Kopeba, dan Kolat, dan Satut, dan Satmar, serta dan Intel. Sebagai Kotama operasional dan pembinaan yang wilayah kerjanya terbentang dari Sabang sampai Merauke, dan dari Miangas hingga Pulau Rote. Koarmada RI memiliki 3 Kotama yang bertanggung jawab membina dan mengoperasionalkan sistem armada terpadu atau SSAT, yang terdiri dari kapal perang, pesawat udara, marinir, dan pangkalan. Komando Armada 1 yang berkedudukan di Tanjung Pinang dipimpin oleh Panglima Komando Armada 1 atau disingkat Pangko Armada 1 dengan pangkat Bintang 2 atau Laksamana Muda TNI yang bertanggung jawab atas pembinaan dan operasional komandonya di wilayah perairan barat Indonesia yang terbentang dari utara ke selatan yang ditandai oleh garis imajiner yang membelah Kalimantan Barat hingga Cirebon. Komando Armada 2 yang berkedudukan di Surabaya dipimpin oleh Panglima Komando Armada 2 atau disingkat Pangko Armada 2 dengan pangkat Bintang 2 atau Laksamana Muda TNI yang bertanggung jawab atas pembinaan dan operasional komandonya di wilayah perairan bagian tengah Indonesia dan ditandai oleh garis imajiner berbatasan dengan wilayah kerja Koarmada 1 di sebelah barat dan garis imajiner yang terbentang dari utara ke selatan di Alki 3. Komando Armada 3 yang berkedudukan di Sorong dipimpin oleh Panglima Komando Armada 3 atau disingkat Pangko Armada 3 dengan pangkat Bintang 2 atau Laksamana Muda TNI yang bertanggung jawab atas pembinaan dan operasional komandonya di wilayah perairan timur Indonesia yang sebelah baratnya ditandai oleh garis imajiner dan berbatasan dengan wilayah kerja Koarmada 2 di Alki 3. Selanjutnya dalam aspek operasional, ketiga Koarmada ini membawahi gugus tempur laut dan gugus keamanan laut. Sedangkan dalam aspek pembinaan membawahi Lantamal, Lanal, satuan kapal yang terdiri dari satuan kapal eskorta, satuan kapal selam, satuan kapal amfibi, satuan kapal cepat, satuan kapal ranjau, dan satuan kapal bantu. Sedangkan satuan kapal patroli berada di bawah jajaran Lantamal. Ketiga Koarmada ini juga membawahi satuan udara, satuan marinir, dan komando latihan serta Intel. Eka pada Banda Jala Nusa mempersatukan kekuatan Laut Nusantara. Jala Sveva, Jaya Mahe, justru di laut kita jaya.